Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan setiap pagi. Hari ini Rabu 21 Juni 2023. Bacaan firman Tuhan akan kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 14-16. Dan firman nanti akan dibacakan oleh anak sekolah minggu GKJ Condong Catur Dik Kensi dan editor renungan Mbak Arum. Dengan judul tema kita hari ini adalah Hidup Kudus. Tetapi sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, Allah Bapa kami yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami hingga tersedia bagi kami hari baru di hari pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai sapaan Tuhan untuk menguatkan iman kami, serta dapat mengupayakan untuk kekudusan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus berkenan dan membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Dik Kensi, dipersilakan untuk membacakan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 14-16 yang demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita tadi adalah kitab 1 Petrus ayat 1, 14-16. Bacaan tersebut adalah bagian dari judul yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Kekudusan dan Persaudaraan. Adik-adik, kita ingat bahwa surat Petrus yang pertama ini adalah satu surat yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Penulisnya adalah Simon Petrus, yaitu Rasul Yesus Kristus, seperti yang tertera di awal surat ini. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Mereka disebut umat pilihan Tuhan. Hidup kudus adalah hal yang tidak mudah untuk dibahas. Beberapa hari ini saya menyiapkan untuk membahas tema ini yang saya merasa tidak mampu untuk membawakan pesan pada diri sendiri, terlebih untuk menuangkan dalam renungan satu hati kita ini. Kita setiap pagi belajar untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan, tapi hidup kita masih jauh dari kekudusan. Padahal dalam bacaan tadi kita ingat bahwa Allah, Tuhan kita itu kudus, dan firman Tuhan menyatakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Jadi ada permasalahan, yaitu Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus karena Ia kudus. Namun, seberapa seriusnya kita mengupayakan kekudusan dalam hidup kita? Bahkan ada kalanya kita tidak percaya bahwa kita mampu hidup kudus. Saudara-saudara sekalian, kita orang Kristen sangat senang berbicara tentang karya Tuhan. Bagaimana Kristus mengalahkan dosa-dosa kita di kayu salib dan memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memberdayakan kita agar menang atas dosa.
tetapi kita jarang berbicara tentang tanggung jawab kita sendiri untuk berjalan dalam kekudusan. Jerry Bridges dalam buku The Pursuit of Holiness atau mengejar kekudusan memberikan ulasan penyebab ketidakmampuan kita untuk hidup dalam kekudusan. Ada dua hal. Yang pertama, kita hanya enggan untuk menghadapi tanggung jawab kita. Kita lebih suka menyerahkannya kepada Tuhan dalam doa kita dibanding ketika kita harus sadar hidup kudus adalah kewajiban kita. Yang kedua adalah kita tidak memahami perbedaan yang tepat antara penyediaan Allah dan tanggung jawab kita sendiri untuk kekudusan. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya andalkan kepada Tuhan? Dalam buku tersebut, Jerry Bridges memberikan ilustrasi menarik dari seorang petani. Seorang petani membajak ladangnya, menabur benih, memberi pupuk, mengolah sambil mengetahui dengan sadar bahwa hasil panen terakhir itu sangat bergantung pada kekuatannya di luar dirinya, pada kekuatan di luar dirinya. Dia tahu dia tidak bisa menyebabkan benih berkecambah dan subur. Dia juga tidak tahu akan menghasilkan hujan dan sinar matahari untuk membantu pertumbuhan hingga panen tanaman padinya dengan baik. Dia hanya bergantung dari Tuhan. Petani tersebut sadar dia bermitra dengan Tuhan agar panen menjadi baik. Bertani adalah usaha patungan antara Tuhan dan petani. Dari pelajaran tersebut, kita dapat mengakhiri renungan kita ini dengan catatan bahwa kita dapat mengatakan dengan tepat bahwa mengerjakan kekudusan adalah usaha bersama antara Tuhan dan kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Usaha untuk hidup kudus adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami, terima kasih karena hari ini kami mendapat hikmat kebenaran dari firman-Mu untuk selalu mengejar kekudusan dalam hidup kami. Karena itulah tanggung jawab kami. Kami sadar dan tahu benar bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk selalu belajar kekudusan dalam kehidupan kami sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua hari ini dan selamanya. Amin.